Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sengaja rekam kopdar online ojek wilayah Malang Raya. Siapa tahu ada info yang bermanfaat. Sekarang hari Kamis 16 Maret 2023 dan sudah hadir di Zoom sekitar 30 orang lebih. Dan saya yakin yang hadir di Zoom ini sebagian besar orderannya anyep ini pasti. Oke, langsung saja kita dengarkan Mas Riko Wahyu, mau dimulai. Aja apabila nanti tet kesamaan tinggal nggak masalah. Oke, langsung aja. Ini ada informasi penggunaan voucher ya. Nah, jadi ini mungkin ada teman-teman di sini yang mendapatkan voucher reward ya, atau bahkan ada voucher lain yang nggak tahu cara pakainya. Nah, ini monggo diperhatikan dulu cara penggunaan vouchernya. Saya skip ya video tutorial penggunaan voucher swadaya. Juga sudah ada semua sih. Jadi fitur pembayaran tunai buat yang belum memperhatikan di aplikasinya masing-masing. Nah, ini ada fitur baru yang namanya mengingat pembayaran tunai. Sony Andrianto menulis di chat skor 0-0 katanya. Jadi fiturnya ini jelas ini sih, untuk mengingatkan aja kalau misalnya customer lagi pembayarannya itu pilihnya tunai, maka fitur ini nanti akan langsung keluar notifikasinya. Tapi untuk sementara ini baru untuk GoGrab dan juga GoFood saja. Jadi selain layanan itu, entah GoSend, GoMart, GoShop, nah itu masih belum ada fiturnya. Nah, untuk fitur pembayaran tunai, nah ini nanti juga akan ada notifikasinya, baik aplikasinya dibuka maupun aplikasinya ditutup. Jadi sama saja. Nah, sama saja nanti tetap akan keluar. Nah, notifikasi ini nanti akan muncul 500 meter sebelum jarak pengambilan. Situ. Jadi mulai jarak pengambilan nanti ketika jaraknya tinggal 500 meter, nah nanti akan muncul. Nah ini jadi misalnya kita di sini ya di sini aja, kita mau sharing aja. Dan di sini saya juga minta teman-teman yang kantor itu di sini ya, tolong sharingnya, jangan untuk disimak atau teman-teman ya, nanti dikasih tips. Nanti akan saya kasih tips dari sisi teknisnya. Nah mungkin di lapangan untuk teman-teman yang lain, ke Pak Ignacio. Pak Ignacio, ojo percaya Pak Ignacio Mbak, ojo percaya Pak Ignacio. Itu. Nanti minta tolong sharingnya juga, karena kita temanya kan bincang-bincang dan sharing. Jadi dimohon partisipasinya ya buat yang lain juga. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, nah selanjutnya juga ada fitur baru juga ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nah ini fitur yang launching minggu lalu di aplikasi GoPartner mulai hari Senin kemarin. Nah ini yang namanya fitur order gabungan. Nah ini masih banyak yang kurang paham juga. Nah, untuk fitur order gabungan mungkin beberapa ada yang sudah merasakan, beberapa yang belum merasakan juga ya untuk fitur order gabungan ini. Nah, untuk fitur order gabungan, nantinya ini kalau di aplikasi customer itu namanya GoFood Hemat. GoFood Hemat. Kenapa kok dinamakan GoFood Hemat? Ya, GoFood Hemat ini karena memang customer itu cuma perlu bayar Rp3.000 untuk ongkirnya. Cuma Rp3.000 aja. Nah, untuk biaya aplikasi itu juga langsung dipotong habis. Nah, jadi ada yang bilang, Mas, fitur order gabungan merugikan. Nah, untuk kondisi saat ini, ya memang belum terasa, karena memang launchingnya di hari Senin kemarin. Jadi, kisaran masih sekitar 7%-an dari total GoFood yang ini, dari total orderan GoFood yang ada di Malang. Jadi, memang ini masih fitur baru, karena juga customer bayarnya murah, jadi harapannya nanti ketika sudah bayar murah segala macam, sudah banyak pakai GoFood, nah pendapatan dari jaringan juga meningkat. Ya karena itu tadi, customer itu cuma perlu bayar 3.000 saja. Nah, ini launchingnya minggu lalu ya, tanggal 6 kalau teman-teman memperhatikan kemarin. Jadi tanggal 6 ini baru di tanggal berapa sekarang? Tanggal 16. Jadi masih berlaku 1 mingguan.
jalan 2 minggu. Nah, jadi ini kita masih perlu biasakan dulu sama customer-nya juga. Gitu ya. Nah, jadi untuk order gabungan ini nantinya tidak semua order GoFood itu akan digabung. Jadi nanti order itu akan digabung apabila pengantaran order yang di aplikasi pelanggan itu estimasinya cuma menambah 5 menit saja. Jadi misal dari rumah customer 1 sama rumah customer 2 karena berdekatan sehingga estimasinya tidak lebih dari 5 menit, maka orderan itu akan digabung. Nah, dan juga untuk orderan ini kan bisa masuk sewaktu-waktu sebelum memang mulai digeser pengantaran. Nah, jadi sebelum digeser mulai pengantaran pasti masuk di itu sih. Nah, jadi ya itu tadi tujuannya ya. Semoga saja karena kita juga sama-sama tahu mulai bulan Desember Januari kemarin sudah mulai turun-turun orderan-orderannya. Kita harapkan di bulan Februari mahasiswa mulai masuk semua. Sehingga harapannya orderannya naik ya ternyata tidak terjadi juga, jadi masih sama-sama aja. Nah, inilah kenapa akhirnya kita gimana caranya biar orderan ini juga naik. Nah, ini maka mulai dimunculkan fitur order gabungan ini. Nah, itu tadi sih GoFood hemat. Nah, biar customernya juga semakin murah lagi. Jadi di situ. Nah, untuk order gabungan nantinya ini teman-teman ketika mendapatkan di aplikasi itu akan ada tulisannya order gabungan. Nah, ini nanti kita bahas Pak Narawi ya. Nah, jadi gini ya, jadi nanti di aplikasi akan ada tulisannya order gabungan di atas. Nah, jadi nanti dari satu resto bisa mengantarkan ke 2 customer sekaligus. Nah, ini dibatasinya ke 2 customer saja dan dari satu resto yang sama. Jadi walaupun jenengan ngambilnya misalnya di Pujasera atau bahkan di mana namanya, di dapur bersama ya, di mana restonya jajar-jajar, nah itu tetap sumbernya dari satu resto saja. Jadi misal satu jual mie bakar, yang satu jual ayam geprek, kalau orderan mie bakar ya dari mie bakar saja. Jadi nggak masuk yang ayam gepreknya. Nah, sebenarnya di order GoFood hemat ini untuk resto-resto yang lama itu sudah dikeluarkan, Pak. Jadi ada beberapa yang memang sudah dikeluarkan. Contohnya kayak Cita Rasa, ada apalagi ada kekacauan. Nah, hanya saja ada beberapa resto yang memang mungkin lolos dari pantauan kita. Nah, itulah yang nantinya kita minta laporan dari jenengan, nanti akan coba kita keluarkan. Tapi kenapa kok ada beberapa kacauan yang masih belum dikeluarkan, yaitu dikarenakan biasanya ada dari beberapa kacauan itu yang tidak selalu ramai. Jadi nggak selamanya kacauan itu pasti ramai itu, jadi ada yang di waktu tertentu saja. Nah, itulah yang tidak dikeluarkan. Bila dikeluarkan KB, Kak Sito hemat nanti customer-nya, gitu ya. Jadi mas titik ini mas suwe dikeluar no. Semua keluar akhirnya Kak Sito hemat customer, Kak ada restonya. Jadi gitu ya. Memang ya itu tadi ada beberapa resto yang memang sudah dikeluarkan dari awal, tapi kalau ada yang memang terlalu lama juga masih ada saja, nah itu monggo dilaporkan aja. Kemarin saya dapat laporan mana ya, Excelso juga itu lumayan kan, Excelso apa Solaria gitu, nah, tapi itu tadi pas kita lihat ternyata nggak di semua jam saja di situ. Oke. Nah, untuk konfirmasinya ketika jalan di resto nanti juga akan diminta untuk memasukkan 2 kali PIN dan juga fotostruk 2 kali. Nah, jadi karena itu juga sumbernya dari 2 orderan yang berbeda, jadi untuk verifikasinya diwajibkan 2 kali juga. Nah, pengantaran. Nah, nantinya pengantaran ini akan ditentukan juga siapa yang paling dekat dari resto. Jadi entah yang diantarkan customer 1 dulu atau customer 2 dulu, intinya yang paling dekat sama resto ya dia yang diantarkan lebih dulu. Nah, ke situ. Dan nantinya apabila teman-teman mengantarkan untuk pengantaran yang pertama ya, nah itu maka untuk yang pengantaran kedua dan juga chat untuk pengantaran kedua itu masih belum bisa diakses. Nah, di situ. Nah, ini tadi karena kita pakainya 2 customer, jadi memang kok bisa murah, yaitu kita subsidi silang, Pak. Jadi kita subsidi silang antar customer, sehingga walaupun customer kita potong ongkosannya, di driver itu tidak kita apa-apakan. Jadi tetap nggak kepotong apapun di situ. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini pendapatan ya. Nah, ini perhitungan pendapatan. Oke, jadi untuk pendapatan ini bukan 7.200 kali 2. Nah, ini banyak yang masih salah. Jadi bukan 7.200 kali 2. Jadi
untuk pendapatan itu nantinya dari resto ke orderan yang pertama itu tetap berlaku pendapatan minimum ya, tetap berlaku pendapatan minimum. Jadi tetap 7.200. Nah, tapi dari orderan 1 ke orderan 2, nah setiap penambahan kilometernya akan ditambahkan 2.000. Penting orderan ini opo kok sepi lah yo iki Pak, makanya Pak. Jangan orderan ini gak sepi, salah satu usahanya yo ini. Jadi dengan GoFood Hemat ini karena sudah dipotong sedemikian rupa, customer cuma perlu bayar 3.000, itu juga sudah bisa pakai voucher. Nah, wes 3.000 saya kena voucher. Nah, jadi itu bisa lebih murah lagi. Nah, jadi ya itu tadi harapannya biar tetap rame ini tadi. Oke, jadi gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan untuk pendapatan. Jadi nantinya ketika jenengan misalnya ngantarkan ke satu tempat yang sama, ya, tapi cuma beda kamar, entah ke hotel, entah ke mana, kos-kosan, ke apartemen segala macam. Jadi nanti tetap akan dihitung 1 kilo. Nah, jadi kalau ke satu tempat yang sama ya cuma beda kamarnya saja, tetap akan dihitung 2 kilo. Termasuk kalau di restonya ada biaya parkir, nah itu teman-teman juga dapatnya langsung 2 kali. Langsung dapatnya 2 kali. Nah ini untuk poin nanti akan langsung dikali 2 Pak. Jadi satu order akan langsung 300 poin langsung. Nah, di situ. Oke. Nah selanjutnya langsung aja kita ke lapangan ya, ke situasi lapangan. Karena saat ini masih banyak tembak-tembakan ya. Nah, itu saya dengar kabar masih banyak tembak-tembakan di daerah mana itu, Batu lah nggak salah. Batu arah ke Pasuruan apa ke Pandaan gitu. Ini lagi marak juga, Gosop, Goret. Nah itu masih banyak. Nah ini masih kita selidiki Pak ya. Kita coba lihat di situ. Nah dan juga ini saran buat dari saya untuk jenengan Pak ya. Jenengan jangan ngebit atau jangan ngetem daerah Subat dulu. Nah, saman kate 24 jam lek ngeteme daerah Subat banyak gak oleh Pak. Jangan dulu. Jadi hindari dulu daerah-daerah rame. Nah ini ya. Hindari dulu daerah rame. Daerah rame itu ada Suhat, Sigura-gura, Dinoyo, lagi ya. Borobudur, Galunggung itu sama hindari dulu. Saman wajib minggir lek posisinya seperti ini. Jadi masih sampean katakanlah ngetem di situ. Seminggu, nah itu seminggu bisa mampet terus Pak. Jadi sama hindari dulu. Ini saran pribadi dari saya. Ya, itu yang pertama. Nah yang kedua, lek bisa ya, saldo jangan diminasi. Karena untuk kondisi yang sekarang, lek saldonya sampean minus, itu kecenderungannya akan semakin sulit dapat order. Jadi ketika sampean minus katakanlah ya, ketika mampet itu akan lebih sulit kecenderungannya. Ojo dipadakno ambek sing gacor. Mas iku sing gacor tetep minus tetep oleh lah ya. Akunnya pas api, Mbak. Ojo dibandingno ambek sampean. Ya, jadi jangan dibandingkan dulu di situ. Jadi sebisa mungkin jangan minus. Ini tetap gak dikasih order lek sampean minggir Pak. Minggir tapi lek pinggirnya baru beberapa kali ini ya pasti kalah riwayat dulu. Wis pasti di situ. Plus saya 0. Nah, lek plus Pak, lek plus alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai dimenesi dulu lah sementara ini. Nah, dan juga ketika sampean ini kita bicara terapinya Pak ya, kita bicara terapinya. Jadi gini, karena maraknya orderan cancel sekarang, nah itu jadinya lebih sulit sementara ini untuk terapi. Karena seperti kita ketahui bersama, performa turun pasti ngaruh ke orderannya. Pasti ngaruh ke orderan. Dan itulah kenapa jenengan wajib minggir dulu. Ketika minggir, pertama pasti kalah riwayat itu pasti. Kita harus tahu itu bersama. Nah, jadi memang harus dipelajari di situ. Nah, dan juga ketika sampean minggir, sebisa mungkin tuh jangan sampai kena cancel. Nah, sebisa mungkin ini. Kemarin itu sempat ada sharing-sharing sama saya. Awalnya memang di Suhat sih. Awalnya memang akunya di Suhat. Nah, karena Bambet di Suhat, saya suruh minggir ke daerah Ciliwung. Jadi daerah Ciliwung itu ya karena agak lumayan ya daerah Ciliwung ya. Atau kalau nggak di Ciliwung ya di Sokon atau nggak gitu di BUMN. Ya alhamdulillah sudah mulai naik. Jadi jangan di daerah situ, jangan di daerah Suhat dulu, di Noyo, Sigura-gura, Borobudur, Galunggung, jangan situ dulu lah intinya. Di situ aku nih sakti. Aku nih Pak Iku Sutrisno Effendi, nah itu di Sukono Pak, di Suhat. Jadi jangan dilawan dulu akun itu.
Nah, kenapa kok ada sampai 2 bulan ke api-api aja soalnya gini Pak kondisinya. Ini ketika sampean kena cancel ya, ketika sampean kena cancel itu orderan akan langsung agak sulit lah, agak sulit. Nah, untuk memperbaiki itu perlunya tuh sebenarnya 2 minggu, perlunya 2 minggu. Tapi repotnya adalah ketika sampean sudah jalan 1 minggu nih, sudah jalan 1 minggu, ternyata di hari ke-7 kena cancel. Nah, itu akan ngulang lagi dari awal. Nah, repotnya di situ. Nah, di situ sih. Nah, itulah kenapa kok sampai ada yang lama-lama ya, karena itu. Jadi ketika lagi OTW memperbaiki, lagi jalan 1 minggu atau sudah jalan 10 hari, bahkan ternyata kena cancel mana, nah itu baleni lagi. Jadi ngulang lagi dari awal. Sama, nah ini sama yang terakhir dari saya Pak ya. Nah, ini selain hindari daerah-daerah yang rame tadi, nah ini selain dari daerah rame, sama coba perhatikan baik-baik akunnya ya, perhatikan baik-baik. Sering dapatnya daerah mana? Nah itu jadikan spot favorit Pak, lek bisa Pak. Jadi kasarannya lek sampean sering dapatnya di situ ya, berarti sampean di situ bagus. Nah itu jadikan spot, jadikan spot. Nah ini daerah kabupaten nggak apa-apa Pak. Terus pokoknya jangan di daerah tengah kota tadi itu, jangan di daerah situ dulu. Susah Pak di situ Pak, susah. Jujur aja susah bersaing di situ. Nah ini sambil teman-teman yang ini ya, teman-teman yang akunnya lumayan sekarang, nah itu minta tolong sharing-sharing juga. Nah, oke, sambil saya lanjutkan dulu nggih. Nah, jadi itu tadi sih, yang pertama ya. Yang pertama tadi memang bisa jangan minus. Lek wis plus ya wis gak apa-apa, alhamdulillah. Tapi lek bisa jangan minus. Yang kedua, nah ini. Yang kedua, hindari dulu daerah rame, Suhat segala macam, Cinoyo, Sigura-gura, mana lagi, Borobudur, Galunggung itu hindari dulu. Sementara ini, yang ketiga memang jenengan diwajibkan untuk minggir. Terus minggir dulu aja, minggir dulu. Memang pertama kali minggir pasti sama kali riwayat, tapi ya ya apa mana, kudu diteladani lagi di situ. Nah, lek bisa ngelowo ya ngelowo. Lek bisa ngelowo, lek kuat. Minggu juga lek bisa on ya tetap on. Nah, dan juga yang keempat, nah ini yang paling penting ketika dengan lagi minggir sebisa mungkin dandani akunnya selama 2 minggu itu jangan sampai kena cancel. Karena di situ kena cancel dalam perjalanannya, nah itu akan langsung ulangi lagi dari awal. 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Nah, itu yang bikin itu lama biasanya itu di situ. Ya, segitu nggih. Nah, lek perkara jam, nah jam ini aku gak bisa bilang saat ini ya, gak bisa bilang saat ini karena banyak juga yang jamnya itu apa Pak ya, lek dibilang konsisten ya gak konsisten, gak konsisten. Jadi yang diperhatikan on-nya saja, tapi off-nya gak diperhatikan. Nah ini masing-masing akun pasti ada aja, atau cuma ada yang on 5 jam. Nah ini kalah Pak, kalah. Udan naik juga udan ya. Pas hujan-hujan kok kenapa nggak nyantol sekarang? Nah ini jadi gini. Jadi kecenderungannya kenapa kok sekarang hujan nggak nyantol? Lalu juga hujan nggak ada lonjakan. Nah itu kecenderungannya gini. Untuk driver-driver sekarang itu polanya berubah Pak. Jadi ketika dulu itu pas hujan itu dipateni kayak wong-wong. Jadi sing rodo apet-apet nyantoli pas hujan. Nah tapi sekarang karena juga sama-sama orderannya lagi turun, tingkat ordernya juga menurun segala macam, yang lain ketika hujan tetap dinyalakan aja. Nah itulah kenapa dengan ketika kalah walaupun hujan ya tetap nggak nyantol. Jadi kecenderungannya di situ. Nah yang kedua, kenapa kok nggak lonjakan? Jadi lonjakan itu terjadinya Pak ya ketika ketika saya order nih Pak di satu daerah gitu ya, saya order selama 1,5 menit ternyata nggak dapat driver. Nah itu lonjakan akan langsung keluar di situ. Nah sekarang karena dinyalakan semua juga, belum sampai di levelnya lonjakan atau belum sampai tahap lonjakan, terus kecantol yang lain. Nah itulah juga kenapa kok sekarang jarang ada lonjakannya itu ya karena itu. Di situ.
Bisa juga US sampean geser ke semua itu loh Pak, anunya settingan saldo nih. Tapi memang takut kena tunaian nih GoShop Gomart, bisa main matikan GoShop Gomartnya. Soalnya GoFood itu sekarang vouchernya di nominal besar-besar Pak. Jadi pembelanjaan 300, 200, nah itu vouchernya baru besar-besarnya di situ. Kayak GoFood sekarang. Teori di lapangan ya paling nggak teorinya ini bisa mempermudah kerja di lapangan. Kan harapannya gitu. Tapi ya karena itu tadi sih Pak, memang juga ada beberapa faktor yang saya nggak bisa ngarani Pak, saya nggak bisa ngarani. Jadi kasarannya driver itu punya ranking kasarannya. Nah ketika sama kena cancel, ranking sama itu turun, spread. Nah, turun tuh. Nah ketika turun pasti disalip sama beberapa orang langsung naik, spread. Nah naik ke atas nyelip sampean. Nah, lah yang di atas ini kan juga pengen turun, Pak. Kasarannya kan seperti itu. Yang di atas kan juga pengen turun. Jadi ya mau nggak mau, ya memang persaingannya seperti itu. Di situ. Kalau sering dimatikan pengaruh apa tidak ke akun? Nggak pengaruh Pak. Lek sering dimatikan. Tapi lek sekali dimatikan dengan moro on seminggu, 2 minggu, nah situ pengaruhnya di situ. Sing gacor pancet, sing budak ya pancet. Nah gini, yang gacor itu juga akan pengaruh, bukan pengaruh. Yang gacor itu tingkat cancelnya itu kan semakin banyak juga. Jadi semakin banyak orderan, tingkat cancel juga semakin tinggi. Nah disitulah kesempatan ketika kita bisa nyelipnya di situ. Ketika yang gacor kena cancel, nah, kesempatan nyelipnya di situ. Ya, oke saya lanjutkan dulu ya. Oke. Karena itu tadi Pak. Nah ini juga mengatasi apa namanya dodoran ya, ini juga lagi saya laporkan juga dodoran. Ini kayak lumayan banyak sekarang ya Pak. Lumayan banyak sekarang Pak. Tetap gacor masih kena cancel. Nah ini. Jadi proporsinya Pak ya. Lek dia gacor tapi kena cancel, itu kesempatan turunnya itu cuma 30%. Tapi gacor itu ketika di misalnya 25 ke atas gitu ya. Nah dia kena cancel 1, nah itu proporsi atau kesempatan turunnya itu cuma 30%. Nah beda sama kita ini. Ordernya masih 5, kamu masih 6, kena cancel ya 11 Mas. Biasanya seperti itu. Cancel yang tidak menurunkan performa bisa mempengaruhi orderan untuk yang tidak turun performa, ya, yang di cancel sama customer dan ditentangnya sampai performa nggak turun, itu kemungkinan kecil berpengaruhnya. Jadi banyak nggak ngaruhnya di situ. Kecuali customernya nyentang yang aneh-aneh, ya, permintaan driver atau minta ini, itu, nah itu kenanya di situ. Absen nanti di akhir Pak ya, survei soal itu bukan absen, jadi nanti ditaruh di akhir. Oke. Oke, ini semua sama ini ya, sama mungkin teman-teman yang di Batu, teman-teman yang di mana sih kemarin itu di Arjosari kayak juga ada ya. Banyak cancelan apa enggak ini Pak? Sambil saya cek ini soalnya. Banyak tempatnya enggak ya. Oke, langsung dulu guys, saya lanjutkan dulu sementara. Oke, selanjutnya ada informasi mengenai atribut. Nah ini, atribut ya. Apakah driver wajib memilih komunitas? Tidak wajib Pak, tidak wajib. Pentingnya komunitas itu adalah ketika dengan kapan-kapan ya, kadang-kadang ketika ada kendala, nah nantinya yang bisa membantu kan ya teman-temannya sendiri ketika di jalan ya. Yang pertama membantu pasti teman-temannya. Nah takutnya kalau ada komunitasnya, jadi susahnya di situ takutnya. Dan juga untuk informasi-informasi itu ya di komunitas biasanya lebih cepat kesalurkannya biasanya. Tapi apakah ikut komunitas pasti gacor? Ya enggak juga. Enggak juga. Oke, selanjutnya ya. Oke, mengenai atribut. Nah, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang dapat WA mengenai atribut. Itu sebenarnya ada 2 faktor atau 2 penyebab kok bisa kena WA itu. Jadi yang pertama adalah
kena dari customer, ya, pelaporannya customer. Yang kedua kena pelaporannya mystery guest. Karena pelaporannya mystery guest. Jadi sekarang itu turun lagi kayak zaman dulu, ada mystery guest, penumpang misterius gitu ya. Nah ya memang dia yang tugasnya ngelaporkan seperti itu. Nah itu turun dari pusat lagi, karena itu kebijakannya pusat. Nah, jadi ada dua faktor itu tadi. Nah tapi kita juga yang di kantor Malang itu pasti nggak tiba-tiba moro-moro kena ikut suspend segala macam, enggak. Karena kita juga tahu kondisi di Malang seperti apa. Tiba-tiba siangnya panas, tiba-tiba sore nih hujan. Kayak kapan hari itu Pak ya? 2 hari lalu deh nggak salah ya. Tiba-tiba hujan, bahkan sampai banjir ya, beberapa kali sampai banjir. Nah, di situ kita pasti juga ada toleransinya lah. Pasti dengan menggunakan atribut ini kemungkinan ada kemarin kena basah segala macam, sehingga menggunakan yang atribut lama. Nah itu juga tidak masalah sebenarnya. Nah tapi kena mystery guest sih, nah ini saya gak bisa ngomong Pak. Soalnya mystery guest ini kebijakannya dari pusat, bukan dari saya Pak. Gitu. Nah untuk atribut, nah kita ambil Pak Zainul. Sama minggir Pak Zainul, ojo dari daerah kota wis. Minggir sih. Nah, jadi benar ya kata Pak sendiri, Pak Yuli Afandi. Nah, jadi memang target utamanya sebenarnya di Mystery Guest itu adalah yang warna-warni. Nah, jadi atasannya oranye ya, agak bawah dikit hijau. Nah, jadi warna-warni seperti itu sebenarnya targetnya Mystery Guest. Jadi untuk yang teman-teman yang biasa dapat WA ya nanti akan peringatan-peringatan dulu lah. Peringatan-peringatan dulu. Nah, tapi ya tetap aja. Tapi karena pada prinsipnya kan ketika logo baru muncul ya, logo barunya keluar, logo lama kan sudah tak berlaku, prinsipnya seperti itu. Jadi setelah peringatan-peringatan himbauan-himbauan, tapi kalau memang masih tidak diindahkan, ya memang sebenarnya itu bisa turun. Karena ya atribut memang ada di tertib cek tingkat 1 kan ada atribut di situ memang. Iya di situ. Tapi tetap aja sekali lagi kita nggak akan tiba-tiba moro-moro mengajukan suspend segala macam ya, karena itu tadi sih kita tahu tiba-tiba moro-moro hujan segala macam, sehingga di lapangan kan juga kita nggak bisa ngomong kan di situ, jadi nggak akan langsung tiba-tiba suspend segala macam di situ. Oke, nah untuk atribut, nah sekarang di kantor itu sudah ada lengkap ya, ada jaket, helm, mantel dan juga tas GoFood. Nah, tapi untuk mantelnya ini tinggal ukuran L. Jadi yang ukuran besar-besar sudah habis kemarin. Tinggal ukuran L. Nggak tahu kapan datang lagi. Nah, jadi kayak gitu memang atributnya. Jadi mumpung ada, nah monggo aja ke kantor. Soalnya habis nggak mesti sebulan sekali dikirimkan. Bisa 3 bulan. Bisa kemarin itu berapa bulan ya? Hampir setahun ya, tahun lalu ya. Hampir setahun nggak dikirim-kirim. Nah, di situ. Atribut bisa dicicil, bisa Pak, bisa. Atribut itu cicilannya untuk jaket sama helm itu 4.000 untuk 40 kali. Lalu jas hujan itu 3.600-an. 3.600-an. Jadi dengan mau ambil mantel, jas hujan, besok langsung ke kantor, 3.600-an jaket. Nah, untuk jam lagi, untuk apa? Tas GoFood itu 2.750, 2.700-an. Nah, untuk tas GoFood mumpung harga promo. Oh siap. Gampang coba Pak Riki. Tas GoFood. Mas gak perkara sepatu ya apa pas oleh customer guys. Nah kita termasuk saja nih Pak sepatu ya Pak. Memang SOP-nya harus sepatuan ya Pak ya. Memang SOP-nya harus sepatuan. Tapi lele udan ya apa maneh. Iya. Mantel dicicil juga apa tidak? Nggih, mantel juga dicicil. Ini dari Bu Feli. Nah. Mau tanya cicilan saya kok jadi 15.000 per hari ambil jaket dan helm. Oh, berarti Pak Yogi yang 20 hari Pak di itu Pak. Berarti milihnya pas 20 hari. Karena kalau yang 40 hari itu per harinya 8.000. Kalau helm sama jaket. Mantel harganya 100
kalau langsung full. Nah, kalau dicicil itu 3.600-an. 3.600-an. Jadi nggak usah buat janji, langsung aja ke kantor Gojek kalau mau ambil atribut segala macam gitu. Oke, nah dan lupa, ini kita juga lagi. Kalau cara memutuskan pasar polis, sebentar. Pasar polis bisa ke kantor, ya, pasar polis dengan ke kantor aja Pak Fendi, nanti langsung dibantu. Iku sing biyen Pak Ignas, sing biyen. Lah sing sekarang ini wis bagus iki Pak Ignas. Presane wis bagus, tapi pas ada program penukaran itu sampean nggak ikut Pak Ignas? Kan sempet loh dulu waktu ada apa namanya? Yang awal-awal dulu ternyata sering banyak yang rusak, akhirnya ada program ditukar sama yang baru itu, kelewat apa gimana gitu. Tapi yang baru ini sudah bagus sih, persannya ya bagus, terus dijahit juga nih. Cicilan mantel bisa langsung di kantor Pak Anggi, langsung aja. Belum rusak waktu itu. Ya kayak saya ngomong aku Pak Ignas. Kalau ngebit pakai jaket komunitas PDUI apakah termasuk bisa kena teguran? Kalau dari kita sendiri biasanya ini sih Pak, selama logonya yang di lengan itu Pak ya, kan itu kan rompi kan, punyanya PDUI itu kan. Nah jadi kalau dia rompi lengannya ada Gojeknya masih oke gitu, sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi lah sembulan-bulan, nah biasanya kenanya di situ. Akun saya otomatis ada BPJS per bulan juga kepotong, tapi saya nggak tahu nomor BPJS-nya. Oh Pak Siswanto. Jadi untuk nomor BPJS itu caranya 2 Pak Siswanto. Sedangkan kalau memang mau kartunya itu langsung aja ke kantornya BPJS. Tapi kalau memang mau yang online itu ada aplikasi namanya JMO. JMO. Jangan download aja aplikasinya JMO di Play Store, nanti bisa dapat kartu online-nya itu di situ. Tang lagi Mas sebenarnya nggih monggo Pak Ignas. Wis gak apa-apa tok, pokoke iso wis gak apa-apa. Nah, nggih JMO enak lebih bisa digital lah ya. Garuda Super nggak ada Pak Firman sekarang. Garuda Super itu sudah nggak produksi. Nah ya, termasuk juga ukuran jaket S ya, yang kecil-kecil S itu sudah tidak ada. Paling kecil itu M sekarang. Termasuk yang Super ini juga sudah nggak produksi, tinggal yang Garuda biasa saja. Oke, terakhir dari saya, nah ini saya nanti minta saran teman-teman ya. Nanti ketika ada informasi terkait misalnya bengkel mana sih yang murah atau sering dikunjungi teman-teman, karena nantinya mau kita ajak kerjasama Pak, sehingga dengan nanti servis di daerah itu atau di bengkel itu bisa lebih murah, karena kan juga servis itu cocok-cocokan ya sih, gak cocok ya gak enak lah servis itu. Dan nanti bisa mungkin kita akan ajak kerjasama bengkel-bengkel, saran dari kita, termasuk juga untuk beli oli dan misalnya di mana gitu ya. Termasuk kemarin tuh akhirnya kita nemu sarannya dari teman-teman di Monika itu katanya murah. Itu nanti mau kita ajak kerjasama. Mungkin ada yang lain juga, nah itu kita boleh lah disarankan. Sinar Mulia itu sih mana Pak ya? Swadaya Sepatilu. Apa Sepatilu ya Pak? Oh sepatu, swadaya sepatu lah ya. Oh boleh swadaya sepatu. Oh iya, saya Pak, ini Pak, tak kopi no Pak survei sebentar. Sekarang tanggal 16 nih. Link surveinya saya kirim ya di sini. Sebentar. Di kolom chat. Fitur baru Malang, samping kedai mie Sutoyo. Oh siap Sinar Mulia Pak ya. Sinar Mulia.
Cak Andre ngebut. Oke, nah itu ya link surveinya nggih. Minta tolong diisi. Nah, ini pengganti absen sebenarnya surveinya. Levelnya gak standalan. Masuk Pak Ignas. Sarannya kesing masuk Pak Ignas. Monika buka setengah hari tok Mas. Oh iya sih, saya dapat kabar katanya Monika cuma setengah hari Pak ya. Itu setengah hari servisnya kan Pak ya. Tapi lihat tokonya kan buka tetap. Pak Ignas. Ignas sama di Mbak Ana loh Pak Ignas. Oke. Saran sepatu diguyur Mbak Ana Pak Ignas sama Pak Ignas. Surya Makmur dekat stop. Oh ya yang kiri jalan Pak Akur ya. Oke. Terakhir nih mengenai saham Gojek seperti yang ditanyakan Pak Rizal. Nah, pembagian saham. Oke, jadi untuk teman-teman yang memilih kemarin ya memilih pembagian sahamnya dalam bentuk tunai, itu nanti kabarnya pembagiannya ada di pertengahan bulan Maret ini. Jadi dia di antara minggu ini atau minggu depan harusnya. Jadi nanti akan langsung ditransferkan ke dompet mitra. Jadi langsung ke saldo driver. Oke, monggo Pak Tony. Langsung dipindahkan. Ya, jadi untuk apa namanya? Untuk pembagiannya akan langsung ditransfer ke saldo dompet ya, ke saldo GoPay-nya driver. Jadi bisa mungkin jangan minus, timbangannya gak keroso Pak. Nah, oleh Indonesia sampean moro-moro hilang ya berarti habis kena itu, habis dibagi sahamnya itu tadi. Nah, untuk nominalnya itu nanti berdasarkan harga rata-rata. Jadi mulai bulan Januari sampai di bulan Maret ini nanti ketemunya rata-ratanya berapa, ya wes itu. Nah, misal rata-ratanya Rp300 per lembar. Jadi dengan lek pegangnya 1.000 lembar ya dapatnya 300. Lek pegangnya 4.000 lembar ya 1,2 ya. 1,2. Nanti tergantung kan rata-ratanya berapa. Jadi ditunggu aja ini nanti. Oke, jadi itu sih sedikit banyak yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir jam 3 ya, sudah hampir jamnya anak pulang sekolah. Dan juga kita masukkan ke jam 2 juga saran dari teman-teman kemarin, Mas, waktu di jam mulai sekolah. Ya kita coba maju jam 2 gitu ya. Kayak jam 1 pemain food yang protes. Wah, sedikit jam makan. Oh yo, tengah-tengah ya aja jam 2. Oke, ya sementara gitu dulu teman-teman ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara yang offline. Karena online ya wis gini nih keterbatasannya. Gak semua gak semua bisa kita sharing-sharingkan secara penuh. Tanggal Kopdar Maret Pak. Oh iya Februari keliru Pak. Iya, diganti Maret Pak. Salah, sorry. Ya, jadi nanti di bulan depan insya Allah saya akan banyak ngundang jenengan nanti di Kopdar offline ya, karena sudah lumayan reda pandeminya, jadi kita bisa ketemu lagi di Kopdar offline. Nanti kalau mau sharing-sharing lebih di situ aja ya, semoga bisa lebih enak. Oke, matur nuwun sekali lagi teman-teman semuanya. Habis ini bulan Ramadan, semoga kita bisa ditemukan dengan bulan Ramadan ya, buat teman-teman kita yang Muslim. Semoga kita juga bisa menjalankan ibadah puasa nanti dengan lancar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sehat-sehat selalu, tetap semangat ya. Jadi semoga bisa juga orderan timbangan ini semoga bisa melimpah lagi lah seperti dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas. Ya. Matur nuwun, bisa langsung keluar dari Zoom dan meninggalkannya. Ya. Terima kasih banyak. Nah, sudah diakhiri sama Mas Riko. Lumayan banyak info ya yang bisa kita dapat dari Kopdar online ini. Cuma mungkin karena online ya, tidak semua pertanyaan kita bisa dijawab dengan tuntas. Tapi mungkin sedikit banyak apa yang disampaikan tadi bisa kita terapkan sehari-hari ya. Seminggu ini kan memang orderan di Malang ini parah banget. Yang disampaikan rekan-rekan lewat chat tadi mungkin mewakili sebagian besar driver Gojek di Malang.
Jadi memang itu keadaannya sekarang, dan mungkin harapan kami pada manajemen agar membuat suatu inovasi atau manuver-manuver pemasaran seperti promo-promo atau lainnya ya, agar customer ini lebih sering lagi menggunakan Gojek dan sebisa mungkin mendatangkan pelanggan baru. Mungkin itu yang bisa saya sajikan di sini. Semoga video ini bisa menjadi info buat teman-teman yang tidak sempat masuk kopdar tadi ya, dan juga bisa menjadi dokumentasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.